Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossidere, dan kali ini tuh sendiri masih mengenai kelanjutan untuk isi dari volume ke-10-nya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada video kali ini cerita bakalan mulai masuk ke dalam chapter ketiga pada volume ke-10-nya dengan judul Kami Hanya Berbaring di Tempat Tidur dan Membicarakan Tentang Cinta. Kenapa? Ada masalah? Dimana cerita akan kembali ke tempat Yuki dan Masachika berada, dimana tepat saat Alisa sedang dibawa menuju ke kamarnya si Ayano. Di kamar Yuki, dua saudara kandung itu saling berhadapan. Ya, sudah 2 hari berlalu sejak Yuki dalam keadaan marah lalu mengusir Masachika keluar dari kamarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua saling menatap lagi sejak kejadian itu, dimana yang lebih dulu berbicara adalah Yuki yang sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Jadi, udah tahu kenapa aku marah waktu itu, Oni-chan? Yang bego ini, ucap Yuki untuk membuka percakapan. Kau ini sebenarnya lagi menghina atau menghormatiku? Pilih salah satunya, jawab Masachika. Ya, menanggapi gaya bicara adiknya yang aneh, menggabungkan penghormatan dan juga ejekan secara bersamaan. Namun Yuki tidak menanggapi dengan nada riang. Seperti biasanya, ia justru menatap tajam, menyipitkan matanya seolah ingin menusuk Masachika dengan pandangan itu. Akan tetapi, Masachika hanya bisa menunduk kikuk, jelas-jelas merasa bersalah. Salahku, ucap Masachika. Dengus Yuki dengan kesal sambil menumpukan satu sikunya di lutut yang diangkat saat duduk di depan tempat tidur. Dengan posisi seperti itu, tentu saja Masachika yang duduk tepat di depannya bisa melihat celana dalam adiknya dengan jelas. Ya, awalnya dia berniat untuk mengabaikannya mengingat suasana yang sedang tegang, tapi kemudian, "Hei," ucap Masachika. Ucap Yuki kembali. "Apa-apaan sih dengan celana dalammu yang ada gambar beruang itu?" ucap Masachika kembali. Dimana akan sangat sulit bagi Masachika untuk tetap tenang kalau dari bawah rok Yuki ada gambar beruang besar yang menatap langsung dengan mata hitam kecilnya. "Jangan mengejekku," balas Yuki. "Itu harusnya kalimatku," sambung Masachika dengan kesal. "Celana dalam gak ada hubungannya sama pembicaraan ini sekarang," saut Yuki kembali. "Kalau begitu jangan duduk dengan gaya yang bikin kelihatan dong. Kalau memang gak mau dilihat," balas Masachika. "Apa? Si Jody itu sampai bikin kamu gak fokus?" goda Yuki. "Kamu ngasih nama kepadanya? Ih, jijik banget," seru Masachika sambil menatap adiknya dengan ekspresi setengah kesal dan juga setengah pasrah. Dan melihat kelakuannya yang konyol dari adiknya, "Hei, bukankah kita lagi mau ngomong serius sekarang ini?" sambung Masachika kembali. "Itu memang niatku tadi, tapi," jawab Yuki, kali ini dengan wajah agak serius sambil menoleh ke samping. "Aku sudah habiskan semua energi seriusku hari ini waktu ngobrol sama si Alia tadi." "Maksudmu kayak energi di game yang kepakai tiap kali naik level gitu?" tanya Masachika. "Enggak, serius deh, berada dalam mode serius terus-terusan selama itu benar-benar bikin capek," ucap Yuki kembali. "Tapi tadi kamu masih saja nyelipin si Jody di antara pahamu kan?" balas Masachika. "Dan maksudmu dengan menyelipkan Jody di antara pahaku itu apa?" balas Yuki. "Diam, aku sendiri sadar itu kedengarannya aneh begitu keluar dari mulutku," ucap Masachika. "Oh ya, ngomong-ngomong, si Mary juga ada di belakang tahu," ucap Yuki. "Di belakang? Oh, maksudmu pantatmu?" Enggak deh, aku nggak mau tahu," ucap Masachika dengan bercanda sambil menghela napas panjang, dimana dia terlihat benar-benar lelah. Sementara itu, Yuki menjatuhkan dirinya ke atas kasur dengan bunyi cut, dimana gerakannya membuat roknya ikut tersibak sedikit, menampakkan bagian belakang celana dalamnya yang ternyata memang punya gambar besar seekor hiu. "Lihat, ini Mary," katanya sambil menunjuk. "Kau nggak perlu tunjukin itu kepadaku. Dan tunggu, Mary itu hiu. Kombinasi aneh macam apa itu?" ucap Masachika. "Menurutmu nggak bikin aku kelihatan lebih kuat gitu?" balas Yuki. "Jelas. Jadi itu celana dalam keberuntungannya. Tunggu, diam. Rapiin dulu sikap dudukmu itu. Hoi," bentak Masachika dengan kesal. Dimana Yuki yang masih berbicara sambil pantatnya terlihat ke atas, jujur saja, benar-benar memalukan untuk seorang gadis. Dan akhirnya dia berguling ke depan dan mencoba untuk kembali duduk. Tapi dia malah kehabisan tenaga di tengah jalan, lalu tergeletak menyilang di atas kasur. "Jadi mau gimana?" tanya Yuki dengan malas, suaranya terdengar tanpa semangat. "Mau masih ngobrol serius denganku sekarang ini?" ucap Yuki. Kalau orang lain mendengar nada bicaranya, pasti mengira Yuki sedang berusaha menghindari pembicaraan serius itu.
Tapi sebagai kakaknya, Masachika tahu betul apa maksud sebenarnya di balik ucapannya. Ah, jadi itu alasan dia terus bercanda barusan. Dia sebenarnya sedang berbicara. Kita bisa lupakan saja itu. Dimana Yuki ingin menyelesaikan semuanya tanpa harus membuka luka lama. Tanpa harus membicarakan hal yang akan membuat hati mereka berdua sakit. Dimana ia hanya ingin kembali seperti dulu, menjadi kakak adik seperti biasanya. Dan buat Masachika, yang memang tidak suka membahas perasaan orang lain, tawaran itu jujur saja sangat menggoda. Tapi aku nggak bisa terus bergantung pada kebaikan hatinya si Yuki seperti ini, pikir Masachika. Adiknya itu selalu tersenyum, selalu bercanda, selalu seolah berkata bahwa dia nggak perlu khawatir soal keluarga Suwo. Dan karena sifat lembutnya itu, Masachika terus bergantung kepadanya, hingga akhirnya tenggelam dalam rasa bersalah dan kebencian pada dirinya sendiri. Kalau dia tetap berlindung di balik kenyamanan itu, maka tidak akan ada perubahan. Karena itu, sekarang dia mencoba untuk melangkah maju. Kalau aku boleh jujur, dengan suara tegas, aku pingin kita benar-benar ngobrol dan beresin semuanya, sambung Masachika. Ya, mendengar itu, Yuki yang masih berbaring berucap pelan, oh begitu. Lalu menggunakan tenaga itu untuk bangkit dan tegak duduk kembali. Ya, berarti kita beneran mau ngobrol serius kan? Ucap Yuki dengan riang, tapi wajahnya kini berubah serius. Dia merapikan roknya, menyilangkan kakinya, lalu menaruh dagunya di atas tangannya. Gerakannya itu membuat Masachika terdiam sejenak, karena sekarang ini dia berhadapan dengan Yuki yang sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, tanpa nada bercanda. Inilah Yuki yang sesungguhnya. Lalu dari bibirnya keluar ulang pertanyaan yang sama seperti di awal. Jadi, sudah tahu kenapa aku marah pada waktu itu? Tanya Yuki, yang kali ini dengan nada yang lebih lembut. Masachika membejamkan matanya sejenak, lalu menatap lurus ke arah adiknya sebelum menjawab. Aku ngomong hal yang benar-benar gak pantas. Aku gak menghargai perasaanmu. Semua hal yang sudah kamu bangun selama ini, aku asal bicara, seolah-olah kamu cuma korban dari keluarga ini. Aku mencoba menginjak harga dirimu, ucap Masachika. Itu benar, jujur saja, kalau diingat lagi, aku merasa kesal. Apa yang kau lakukan itu nyebelin banget, balas Yuki. Maaf, ucap Masachika. Jangan minta maaf terlebih dahulu. Aku masih punya banyak hal yang ingin aku katakan, sambung Yuki. Baiklah, ucap Masachika dengan pelan sambil mengangguk serius, memberi isyarat bahwa dia siap mendengarkannya. Tapi Yuki langsung mengubah ekspresinya seketika. Yang bener aja, jangan anggap aku remeh gitu. Itu maksudku dari tadi, ucap Yuki tajam dengan nada penuh emosi. Aku dan tanggung jawabku sebagai pewaris keluarga Suwo. Nyebelin banget waktu kamu pikir aku bisa digantikan dengan mudah. Dan aku juga nggak ngerti kenapa aku harus dikasihani. Rasanya benar-benar menghinaku, jelas Yuki. Ya, dengan nada yang jauh lebih keras dan tanpa menahan diri, Yuki meluapkan semua kekesalannya kepada Masachika. Sesuatu yang jarang dia lakukan. Aku mengerti, oke, tapi bukan berarti aku ngeremehin tanggung jawabku sebagai pewaris keluarga Suwo. Kamu juga dulu pernah pegang posisi itu kan, tapi itu dulu, sekarang beda. Terus tiba-tiba kamu datang lagi setelah sekian lama dengan gaya yang kayak, aku telah terbangun karena takdirku, ala tokoh utama anime. Yang benar saja. Dan aku cuman bisa mikir, kamu lagi ngomongin apaan sih? Serius dikit dong bego, ucap Yuki kepada Masachika. Dan kata tiba-tiba itu menusuk hati Masachika dalam-dalam. Karena memang benar, sampai beberapa waktu yang lalu, dia bahkan masih ragu untuk sekedar menginjakkan kakinya di rumah keluarga Suwo. Tapi hanya dalam setengah hari setelah kembali, dia malah bilang ingin mengambil perannya kembali. Perubahan sikap secepat itu memang tampak sembrono dan tidak dipikir matang. Namun menurut Masachika, meskipun aku tahu ini bukan cuma karena keinginanku mendadak, aku sudah lama sadar kalau ini hal yang harus kulakukan. Tapi ya, baru setelah melihat Yuki menderita, aku benar-benar bergerak. Jadi apapun yang kukatakan sekarang pasti terdengar kosong, pikir Masachika. Dan tanpa mencoba membantah, Masachika hanya bisa diam dan mendengarkan semua kata-kata adiknya. Lalu melihatnya tak berbicara, Yuki pun akhirnya menurunkan nada suaranya. Hei, apaku kelihatan menyedihkan buatmu? Bisik Yuki dengan pelan. Enggak, balas Masachika. Pertanyaan yang sama seperti 2 hari yang lalu. Dan kali ini, Masachika langsung menjawab cepat dengan nada keras. Sadar suaranya meninggi, dia menarik napas dalam-dalam lalu mengulangnya dengan sangat lembut. Bukan itu, aku nggak pernah menganggap kamu menyedihkan, ucap Masachika. Itu adalah pertanyaan yang terus menghantuinya sejak hari di mana Yuki menangis di hadapannya. Dan sekarang akhirnya dia bisa memberikan jawabannya dengan jujur.
Bukan begitu, cuma saja dulu kamu itu punya banyak mimpi, banyak pilihan, dan banyak hal yang ingin kamu lakukan dan kamu capai. Aku cuma nggak bisa percaya kalau jadi pewaris keluarga Suo itu benar-benar impianmu selama ini. Jadi, wajah Masachika menegang saat dia berkata jujur, di mana suaranya mulai bergetar. Jadi, waktu aku melihat kamu sekarang ini, rasanya nyesek banget dan sangat frustasi. Di mana Yuki menatap kakaknya dengan serius mendengarkan setiap kata tanpa menyela. Kamu pernah bilang kan, Oni-chan, ucap Yuki dengan lembut. Kalau kamu pikir ayah itu keren karena dia memilih jadi diplomat supaya bisa menikahi ibu, kalau begitu bagaimana dengan aku? Aku juga memilih jalan ini jadi diplomat, supaya bisa melindungi senyum keluarga kita. Apakah kamu gak merasa bangga kepadaku juga? Tanya Yuki dengan sedikit kesedihan di matanya. Pertanyaan tulus itu menembus hati Masachika seperti sebuah pisau. Tentu saja, aku bangga. Aku pikir kamu luar biasa. Jawab Masachika dengan suara bergetar dan hampir menangis. Aku benar-benar menghormatimu, jadi justru karena itulah. Rasanya pasti sakit banget saat tahu kalau pada akhirnya aku yang membuatmu harus mengambil pilihan itu, ucap Masachika. Begitu ya, ucap Yuki dengan pelan, mengangguk kecil sambil menatap ke atas. Pandangan matanya kosong, seolah menatap ke langit-langit tanpa benar-benar melihat apapun. Tak lama kemudian, suaranya terdengar lirih, seperti gumaman yang lebih ditunjukkan untuk dirinya sendiri. Jadi tekadmu belum berubah ya? Iya, jawab Masachika dengan pelan, namun penuh keyakinan. Dia tahu persis apa maksud dari kata-kata samar adiknya tersebut. Aku akan memaksamu untuk bebas, supaya aku bisa terbebas dari rasa sakit ini juga. Entah kamu mau atau enggak. Aku melakukannya bukan untuk siapapun selain untuk diriku sendiri, ucap Masachika. Di mana dia lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku akan mengambil posisi pewaris keluarga Suo darimu. Mendengar itu, Yuki menundukkan pandangannya lalu perlahan menutup matanya. Setelah dia menatap balik kakaknya dengan penuh keteguhan. Aku juga dulu ingin membebaskanmu, One-chan, ucap Yuki dengan senyum sedih di wajahnya. Sebuah pengakuan yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya dan membuat Masachika kehilangan kata-kata. Aku cuman gak mau kamu terus menderita lagi, One-chan. Aku cuman pengen kamu benar-benar bebas. Itulah keinginan Yuki yang dulu ia genggam kuat saat masih berbaring sakit di atas ranjang. Dan kini saat keinginan itu kembali terucap, matanya menatap ke bawah dengan kesedihan yang tenang. Tapi ya, aku ngerti sekarang. Buatmu sekarang menjauh dari keluarga ini malah terasa lebih menyakitkan kan, One-chan, ucap Yuki. Di mana wajahnya menegang, diliputi perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Apakah itu rasa frustasi karena membuat kakaknya merasa begitu? Atau rasa tak berdaya karena mereka berdua menginginkan hal yang sama? Kebebasan satu sama lain, namun tetap saja berakhir saling bertentangan. Andai saja kami terlahir di keluarga yang normal. Pikiran itu terlintas di hati Masachika. Keluarga tanpa nama besar, tanpa beban ekspektasi yang berat. Keluarga biasa, di mana mereka berdua bisa memilih jalan hidup yang mereka inginkan, tanpa terikat pada apapun. Nah, jadi itu adalah lanjutan untuk isi dari volume ke-10 ya, dari serialnya Rossi Dire. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin aku lanjutkan lagi, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. So, akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dimana jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Gianni.